Waalaikumsalam. Jadi Pak, kedatangan saya situ untuk menanyakan tentang dampak COVID di desa Puting Beliung. Pusaka. Di desa Pusaka. Kan seperti yang kita ketahui kan COVID di desa yang terjadi di Indonesia kan hampir 1 tahun. Ya. Jadi kan banyak sedikitnya dan dampak dari COVID pasti terjadi di masyarakat. Jadi bagaimana dampak COVID di desa Pusaka? Ya. Kami Waalaikumsalam dulu, makasih sudah datang ke desa kami. Kalau cerita COVID, kita bahasa Indonesia ke bahasa Samas tuh? Bahasa Samas ya? Bahasa Samas boleh. Oke. Kalau cerita COVID itu memang sangat berdampak ke seluruh sendi kehidupan, terutama di desa. Dampak yang pertama dampak sosial. Dampak sosialnya sangat tinggi. Ada ketakutan masyarakat karena informasi yang tidak secara komprehensif datang ke mereka di bawah, sehingga ada paranoid. Kemudian secara ekonomi memang pertumbuhan ekonomi sangat lambat, bahkan hampir tidak ada selama beberapa bulan, sehingga menimbulkan pergolakan lah di masyarakat tentang masalah sifat. Kemudian yang kedua, dampak sosial, dampak ekonomi. Dampak sosialnya PG dengan ada harapan-harapan dari masyarakat, dengar dari media sosial, dari televisi tentang bantuan-bantuan pemerintah baik dari pusat maupun daerah, bahkan hingga sampai ke desa melalui petunjuk teknis ataupun peraturan-peraturan perundang-undangan, sehingga banyak menimbulkan masalah sosial. Banyak masyarakat yang tidak paham, banyak masyarakat yang salah tangkap, kemudian memunculkan asumsi ataupun opini secara pribadi, hingga kami di desa sering sekali didatangi oleh masyarakat yang kurang paham tentang bantuan-bantuan sosial. Kami lah kepala desa, saya terhitung mulai dana BLTDD yang datang ke rumahnya 109 orang, sengaja saya itu di luar yang udah menerima bantuan. Karena apa ya? Karena sesuai mekanisme yang ada, bantuan-bantuan itu ditujukan kepada masyarakat yang terdampak. Jadi masyarakat terdampak itu masih dalam tanda kutip siapa yang terdampak, dan masyarakat sebenarnya merasa terdampak, sehingga banyak yang datang ke rumah atau ke balai desa menyampaikan keluhan, protes kenapa mereka tidak dapat bantuan. Sehingga kami di desa pun agak kebingungan karena kriteria yang ditampilkan ataupun dipaparkannya, kalau kita implementasikan ke masyarakat desa Pusaka itu memang banyak yang beda-beda tipis. Kemudian untuk mengatasi halnya, kita pun sesuai peraturan perundang-undangan mengikuti mekanisme yang ada, mulai dari sosialisasi, kemudian yang paling penting musyawarah untuk memutuskan siapa yang berhak dapat bantuan baik dari desa maupun pemerintah di atasnya, sesuai dengan hasil musyawarah yang dilakukan dengan BPD dan seluruh elemen masyarakat yang bergabung dengan LKD, tokoh masyarakat, tokoh agama. Sehingga pemahaman kita, karena COVID itu datang secara mendadak, kita pun tidak tahu apa bandingnya COVID kami pun ikut mekanisme yang ada. Terjadilah di awal-awal COVID yang datang ke
desa pusaka dalam tanda kutip bantuan-bantuan yang diarahkan untuk COVID, kita rapatkan. Di awal-awalnya kita mencari-cari bagaimana mengkondusifkan loh masyarakat di desa kita tanpa tebang pilih, tanpa pilih dulu, sesuai dengan hasil rapat. Maka ada 127 kalau tidak salah penerima manfaat untuk DNTD. Di dana desa kita terkuras kurang lebih 300-an juta. Nah, kemudian berjalannya waktu, kita pun diminta untuk sedikit fokus dan serius dalam penanganan COVID itu. Kami pun sesuai dengan edaran dari Bupati, Gubernur, kemudian maklumat dari Kapolri, menerapkan beberapa langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan pemerintah dalam pencegahan, terutama penerapan protokol kesehatan. Kita diminta untuk penyemprotan, kemudian penyemprotan gedung-gedung pemerintah, kemudian fasilitas publik, kemudian perumahan-perumahan penduduk. Ya langkah-langkah kita salah satu pencegahan. Bahkan desa pusaka agak, menurut saya agak disiplin dan ketat, ekstrim juga penanganannya, sehingga kita buat portal dari mulai pintu masuk sampai pintu keluar desa pusaka yang arahnya masuk ke Jalan Skadin, dengan harapan kita bisa mengantisipasi, kemudian mengidentifikasi orang-orang dari luar daerah desa pusaka yang masuk, yang kutip dari daerah-daerah terpapar. Sehingga alhamdulillah dalam 2 bulan pertama banyak dampak dari COVID ke masyarakat. Ya. Jadi bagaimana desa pusaka menangani dari dampak tersebut? Kita berangkat dari awal, dampak yang paling nyata adalah dampak ekonomi. Sehingga selain BLTDD, desa pun memprioritaskan kepada masyarakat yang kurang mampu, yang belum terakomodir di dalam bantuan-bantuan pemerintah lainnya. Nah, yang menjadi fokus kita, sehingga kita bersama-sama dengan baik BUMDes, kemudian masyarakat-masyarakat yang dalam hal itu peduli, kita menghimpun dana dari luar, kemudian yang mengumpulkanlah sedikit-sedikit dari masyarakat yang peduli untuk dibagikan baik berupa sembako, kemudian bantuan APD, masker dan seterusnya, sehingga alhamdulillah belum ada masalah ataupun hal-hal yang besar yang berarti lah yang bisa diselesaikan dalam bulan. Kemudian yang lainnya juga, bila mana ada kedengaran, jangankan terkonfirmasi COVID, setelah adanya tes rapid atau rapid test sesuai dengan peraturannya, kalau udah reaktif maka 14 hari harus isolasi. Nah, kita siapkan sembakonya, bahan makanannya untuk 14 hari ke depan, sehingga dalam masa isolasi keluarga tersebut ataupun rumah yang terdampaknya tidak mengalami kelaparan. Itu yang paling utama adalah sembako. Jadi untuk pertanyaan terakhir, Ya. Bagaimana apa sih harapan Bapak ke depannya untuk desa pusaka, dari segi bantuan dari pemerintah ataupun semacamnya lah ya? Kalau bicara cerita COVID itu saya kira karena kita itu ada peraturan perundang-undangan
yang sudah diatur oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Yang pertama, masyarakat harus ikut berpartisipasi dong dalam bagaimana penanggulangan, pencegahan, sehingga virus corona itu tidak menyebar secara tidak terdeteksi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita selalu sami'na wa ata'na dengan petunjuk-petunjuk teknis maupun peraturan-peraturan dari kementerian, baik Kementerian Desa, Keuangan, dan seterusnya, yang mengatur tentang penanggulangan dan pencegahan COVID. Yang terbaru kami terima bahkan 8% anggaran dari dana desa ya digunakan minimal untuk penanggulangan, pencegahan, dan penularan COVID. Artinya dari 8%-nya banyak program yang kita buat, termasuk sosialisasi, kemudian peningkatan pembentukan posko penanganan COVID, pembentukan satgasnya, dan lebih intens kepada sosialisasi apalagi. Harapan kami pemerintah baik desa maupun sampai ke pusat ya bisa mengalokasikan anggaran paling tidak untuk dana pengembangan masyarakat, ekonomi masyarakat. Jadi tidak hanya diberi ikan, tapi masyarakat diberi panci. Ya harapan aku. Sehingga kita dari awal berkoordinasi dengan dewan-dewan terpilih dari dapil kita, bagaimana menumbuh kembangkan usaha ekonomi, termasuk kita disediakan pada buat keramba. Sekarang kita galakkan kelompok-kelompok usaha bersama, kelompok nelayan untuk ayo kita sama-sama bagaimana membangun ekonomi kita melalui yang paling rendah di rumah tangga dan untuk kelompok-kelompok. Sehingga ke depan akan muncul usaha-usaha ekonomi produktif yang pada awalnya sampingan, tapi nanti kalau bisa berkembang seolah jadi salah satu nilai jual ikon kita lah. Kalau desa usaha kantor adalah desa yang